Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Nur Pratama. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, S.Sos MM. Ya, langsung saja kita masuk ke tugas UTS berikut ini, pengantar manajemen. Materi yang pertama yaitu lingkungan sebagai ruang lingkup organisasi. Pada dasarnya, ruang lingkup kegiatan organisasi adalah suatu integrasi dari 3 konsep yang terdiri perilaku individu, perilaku antar individu, dan juga perilaku kelompok. Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang di dalamnya mempelajari tentang bagaimana seseorang ataupun individu bisa bergerak dan berperilaku sesuai dengan organisasi. Termasuk di dalamnya mempelajari bagaimana mereka bisa berinteraksi satu sama lainnya, dan bagaimana mereka bisa bekerja dalam suatu struktur organisasi untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dan juga interaksi tersebut dengan lingkungan yang berbeda di luar organisasi. Salah satu tujuan utamanya dilakukan studi perilaku organisasi adalah agar bisa menginvestasi teori organisasi dan juga mengembangkan konsep popularitasaan kehidupan organisasi yang lebih baik. Perilaku organisasi ini sudah dipengaruhi dengan perkembangan pada sejumlah disiplin ilmu, termasuk di dalamnya psikologis, sosiologi, ekonomi, teknik, dan juga pengamalan dari para praktis itu sendiri. Studi tentang perilaku organisasi ini memiliki peran yang penting untuk dipahami, memprediksi serta mengendalikan perilaku setiap sumber daya manusia dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut bisa berjalan secara efektif. Dan manfaat perilaku organisasi. Bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi. Melakukan penelitian sistematis dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi tersebut. Perilaku organisasi akan membantu setiap individu dalam memahami perilaku mereka sendiri dan juga orang lain yang berada di dalam organisasi sehingga bisa mengingatkan hubungan interaksi antara setiap individu yang berada di dalam organisasi tersebut. Membantu setiap manajer untuk bisa memahami dan juga mempengaruhi lingkungan dan juga kejadian ataupun masalah yang ada pada organisasinya. Analisis Indonesia pelaku organisasi juga akan sangat membantu memecahkan adanya masalah dalam organisasi, memberikan investasi dasar pada setiap manajer agar bisa memberikan pengarahan, mengontrol bawahannya secara lebih eksis. Perilaku organisasi juga berguna untuk menjaga setiap hubungan industrial perusahaan. Dan jika berbagai prinsip manajemen bisa diterapkan secara efektif di dalam organisasi, maka akan sangat membantu dalam hal memberikan motivasi kepada karyawan dan juga memperolehkan
mereka di dalam organisasi. Mengelola tanggung jawab sosial dalam perusahaan. 1. Mempelajari dan mencari tahu apa yang telah dilakukan. Secara lain, untuk mencari tahu apa yang bisa dilakukan sebuah perusahaan dan memberikan tanggung jawab sosial, kita bisa lihat contoh yang sebelumnya sudah ada. Mereka misalkan LinkedIn yang setiap hari Jumat mengatakan Indai. Ini adalah kegiatan yang melibatkan karyawan dan kegiatan sosial, atau bisa juga seperti Starbucks yang memiliki komitmen untuk meminimalkan dampak buruk krisis lingkungan akibat bisnis mereka. Riset seperti ini yang tidak hanya memberikan gambaran bagaimana perusahaan lain melakukan tanggung jawab soal sosialnya, namun juga akan membantu melihat lebih luas cara lain untuk mungkin akan lebih berdampak. Pastikan visi sejalan dengan perusahaan. Wajar jika kamu memberikan dampak nyata dapat langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar. Namun pastikan bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan itu sejalan dengan tujuan perusahaan dan relevan dengan kebutuhan saat ini. Misalkan perusahaan kamu bergerak dalam bidang furnitur, yang otomatis banyak melakukan penebangan pohon. Nah, cara merupakan tanggung jawab sosial bagi sebuah perusahaan sejenis milikmu adalah dengan memang membutuhkan waktu lama untuk melihat hasilnya. Tapi hal ini akan lebih dihargai daripada melakukan cara lain yang tidak sejalan dengan tujuan perusahaan. Jangan lupa juga libatkan karyawan dan klien besar dan secara tersebut. Persiapkan budget perusahaan. Untuk memulainya, pastikan bahwa rencana sosialmu sudah disetujui oleh berbagai pihak terkait, kemudian buat rencangan atau perkiraan biaya yang dibutuhkan. Teliti lagi apakah budget tersebut bisa dipenuhi perusahaan. Jika perlu, lakukan perbandingan dengan perusahaan lain. Ada rancangan keuangan yang rinci untuk membuat kesan bak di mata atasan. Ini berarti perusahaan juga memiliki tanggung jawab secara finansial sekarang dan di masa depan. Dan jangan lupa libatkan karyawan secara langsung. Cara terbaik dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan adalah dengan memperhatikan langsung bahwa semua orang benar-benar peduli. Ini bisa dimulai dengan melibatkan karyawan dalam merencanakan kegiatan, mendengarkan inisiatif mereka yang mengajak mereka terjun langsung. Karyawan mungkin memiliki ide yang lebih relasi dan mudah dilakukan bersama. Ini sekaligus bisa membangun keakraban antar karyawan atau antar perusahaan dengan warga lokal. Hal ini bisa membuktikan tidak ada kesengajaan sosial yang membuktikan keberadaan perusahaan tidak mengancam pengorbanan hidup warga. Langkah selanjutnya dalam cara merekap tanggung jawab sosial bagi perusahaan adalah melakukan promosi. Sebab semakin banyak orang yang tahu dan terlibat akan lebih baik. Kamu bisa mulai proses melalui iklan di TV atau media sosial jika targetnya adalah anak muda. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan jasa atau brand ambassador dengan menggait seorang tokoh atau figur publik yang dinilai bisa mempresentasikan acara yang akan
gelar nantinya. Tidak situ juga, kita melalui koran atau media cetak lain juga layak dicoba. Meski banyak yang menilai sudah ketinggalan zaman, iklan jenis ini masih berhasil, terutama jika targetnya adalah orang tua. Jangan lupa memanfaatkan situs web perusahaan dan promosi secara berkelanjutan. Meski nanti acara sudah selesai, menyebarkan berita bahwa perusahaan telah dan selalu menjalankan tanggung jawab sosial harus tetap dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Unilever. Mereka memang iklan di TV dan media lain mengenai kegiatan melestarikan bumi, dan ini mempengaruhi pada penjualan. Seperti kata Unilever, bahwa 1 dari 3 konsumen yang membeli produk, mereka percaya bahwa produk yang dihasilkan adalah ramah lingkungan. Promosi ini bisa menjalin teknik marketing yang bisa dan menumpuk citra baik perusahaan mengenai kepedulian perusahaan pada lingkungan dan manusia. Jika kamu promosi yang bisa dilakukan bisa dimulai dengan 3 hal, yaitu cara menunjukkan tujuan yang ingin dicapai, apa yang sudah coba dilakukan, dan bagaimana hasil dari tanggung jawab sosial perusahaan tersebut. Lihat apa yang masyarakat butuhkan. Cara menerapkan tanggung jawab sosial bagi sebuah perusahaan tidak hanya dengan membantu menjaga kondisi alam, tapi juga dengan melihat apa yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Jika banyak orang yang masuk usia produktif tapi menganggur dalam wilayah sekitar perusahaan, kamu bisa melakukan rekrutmen pekerjaan yang mendahulukan warga sekitar. Namun tentu saja pilih sesuai syarat, baik secara tingkat pendidikan dan posisi yang dibutuhkan. Selain dengan melakukan perekrutan pekerja, salah satu contoh kepedulian perusahaan secara sosial adalah dengan mengadakan cek kesehatan gratis atau operasi kitan gratis untuk anak-anak sekitar lingkungan perusahaan. Untuk kegiatan ini, kamu bisa bekerja sama dengan pihak ketiga yang sesuai. Dan jangan lupa berdonasi di panti asuhan atau panti jompo. Yang tidak kalah penting, tapi sering diabaikan oleh banyak perusahaan adalah menunjukkan kepedulian kepada orang-orang yang kurang beruntung. Misalkan berdonasi di panti asuhan atau panti jompo. Nah, bentuk donasi yang bisa diberikan pun beragam. Jika kamu ingin berdonasi uang, lakukan penggalangan dana secara besar. Contohnya dengan teknik promosi berbunyi 10% keuntungan produk akan disumbangkan kepada panti asuhan atau panti jompo. Kemudian update secara berkala dengan mengenai pendapat donasi di situs perusahaan. Jangan lupa mengambil banyak dokumentasi dan publikasikan di media sosial perusahaan. Dengan begitu, customer bukan calon penanam saham akan merasa percaya dengan tindakan nyata yang dilakukan perusahaan. Itulah cara menerapkan tanggung jawab sosial bagi sebuah perusahaan yang bisa kamu contoh. Hal terpenting adalah lakukan dengan tulus dan libatkan karyawan serta masyarakat sekitar, untuk merekalah yang berada paling dekat dengan perusahaan dan mereka dampak keberadaan perusahaan dan manfaat sosial dalam manajemen. Citra perusahaan akan terkenal baik
bahwa inilah perusahaan yang peduli terhadap lingkungan masyarakat. Kegiatan perusahaan dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi positif di masyarakat. Selain membantu perekonomian masyarakat, perusahaan juga akan dianggap bersama masyarakat membantu dan mewujudkan keadaan lebih baik di masa yang akan datang. Akibatnya, perusahaan akan memperoleh tanggapan yang positif setiap kali mendekatkan sesuai kepada masyarakat. Perusahaan tidak saja dianggap menawarkan produk untuk dibeli masyarakat, tetapi juga dianggap menawarkan sesuatu yang membawa perbaikan masyarakat secara tidak langsung. Maka produk yang diproduksikan oleh perusahaan tersebut membuat konsumen meningkat karena konsumen cenderung melihat cita rasa perusahaan. Dan dimensi etika dalam manajemen. Nilai personal dalam standar beretika, yaitu nilai values sendiri adalah dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku seseorang. Nilai personal atau personal values pada dasarnya merupakan cara pandangan, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang penghubung dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Nilai personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dan meraih sesuatu. Nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Dan isu tentang seputar etika manajemen. 1. Penggunaan obat-obatan terlarang. 2. Pencurian oleh para pekerja atau korupsi. Itu yang biasa dilakukan ya. 3. Konflik-konflik kepentingan. 4. Pengawasan kualitas atau quality control. Yang kelima, penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia. Dan yang keenam, penyelewengan dalam pencatatan keuangan. Dan yang ketujuh, penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan. Yang ke-8, pemenyatan tenaga kerja. Yang ke-9, polusi lingkungan. Dan yang ke-10, cara bersaing dari perusahaan yang dianggap tidak etis. Yang ke-11, penggunaan pekerja atau tenaga kerja di bawah umur. Tidak boleh itu. Dan 12, pemberian hadiah kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pengebajikan dan lain sebagainya. Dan apa saja sih kesimpulannya? Jadi kesimpulannya sangat penting kita memperhatikan lingkungan sekitar kita, peduli pada lingkungan kita, peka terhadap lingkungan baik dan lingkungan perusahaan, lingkungan bisnis, lingkungan masyarakat, dan lingkungan lainnya. Untuk keberhasilan perusahaan, karena pada dasarnya perusahaan tidak akan berjalan dan berkembang dengan baik tanpa adanya hubungan baik dari lingkungan. Jika perusahaan sangat bergantung terhadap lingkungan. Ya,
itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.